Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tahukah Anda mengenai wilayah Kediri? Ya, Kediri berasal dari kata Kadiri, yang berarti sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 130 km sebelah barat daya kota Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang menurut jumlah penduduknya. Kota Kediri merupakan kota tertua yang ada di wilayah Jawa Timur. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km dan seluruh wilayahnya merupakan enklave dari Kabupaten Kediri. Kota ini memiliki penduduk yang berjumlah 289.418 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Kota Kediri tahun 2023. Kota Kediri terbelah oleh Sungai Brantas yang membentang dari ujung selatan ke ujung utara sepanjang 7 km. Kediri juga dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk sektor gula dan industri rokok terbesar di Indonesia, karena di dalam kota ini terdapat pabrik rokok, kretek gudang garam, berdiri dan berkembang. Pada tahun 2010, Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama di Indonesia, yaitu Most Recommended City for Investment. Dalam bidang pariwisata, kota ini memiliki beragam tempat wisata, seperti Gunung Klotok, sumber air Jiput, sumber air Banteng, kolam renang Pagora, Waterpark Tirtayasa, Dermaga Jayabaya, Gua Selo Mangkleng, Kediri Ecopark, Taman Sekartaji, Taman Brantas, Taman Hutan Joyoboyo, Taman Kresek, Taman Ngeronggo, Simpang Lima Gumul, dan Gunung Kelut. Di area sepanjang Jalan Toho menjadi pusat pertokoan terpadat di wilayah Kediri. Beberapa sudut kota juga terdapat minimarket, kafe, resort, hiburan malam, dan masih banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri. Tidak hanya sektor pariwisata yang dilirik oleh pengunjung, namun sektor hasil pertanian juga membawa prestasi kebanggaan dengan inovasi yang telah dikembangkan. Salah satu komoditi unggulan di wilayah Kediri adalah nanas. Nanas Queen Ngancar Kediri merupakan salah satu jenis nanas yang menjadi primadona di wilayah Kediri. Memiliki cita rasa yang spesifik dengan aroma yang khas, memiliki rasa manis, sedikit asam, dan gurih. Nanas Queen memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga sangat baik untuk kesehatan, juga mengandung antioksidan yang mampu mematikan bibit-bibit kanker. Dalam kondisi nanas Queen yang tingkat kematangannya 80%, kandungan isotonik untuk menjaga stamina kesehatan bagi pekerja keras. Juga terdapat kandungan zat yang mampu menurunkan kadar kolesterol. Ini sangat baik untuk ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan. Pertanian nanas di Kediri menjadi salah satu sorotan utama karena Kediri merupakan penghasil nanas terbesar di wilayah Jawa Timur dengan total produksi sebesar 2.900.000 sekian kuintal di tahun 2022. Dalam prosesnya, pemerintah Kabupaten Kediri juga turut andil dalam inovasi pembenihan nanas dengan melakukan stek batang, di mana cara ini belum ada di tempat lain dan di Indonesia baru ada di Kabupaten Kediri. Jika sebelumnya titik pembenihan nanas secara stek batang baru berada di satu titik di Desa Ngancar, pada Oktober 2022 ditambah menjadi 7 titik, sehingga produksi diharapkan bisa lebih banyak. Untuk pengembangan kawasan tanaman buah nanas di Kabupaten Kediri, saat ini masih berada di angka 8,8 hektar, dan Pemkab akan kembali menargetkan 10 hektar pada tahun-tahun ini. Emang setiap hektar ngasilin berapa sih? FYI or for your info, setiap hektar mampu menghasilkan hingga 75 ton nanas kelut dengan rata-rata berat buah tanpa mahkota antara 1,5 sampai 2 kg. Oke, bicara tentang pembenihan sampai dipanen sudah. Langsung aja kita lanjutkan ke bagian buah nanas. Nanas terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama daging, yang kedua kulit,
Dan yang terakhir adalah daun mahkota. Sebagian besar orang hanya awam dengan olahan dari daging nanas saja, seperti jus nanas, crepes, puding, dan cake. Namun, kebanyakan petani di wilayah Kediri, terkhususnya di wilayah Ngancar, masih belum maksimal dalam melakukan pengolahan dari ketiga bagian nanas tersebut. Bila yang digunakan hanya daging dan dua bagian lainnya belum dimanfaatkan, akan sangat disayangkan bahwa bagian lainnya dapat memiliki nilai produk yang lebih tinggi. Searah dengan tujuan SDGs poin ke-12, yakni produksi yang bertanggung jawab, dengan kata lain limbah produksi haruslah diolah serta dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, beberapa inovasi telah muncul untuk memanfaatkan dua bagian nanas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang pertama adalah bagian kulit nanas yang biasanya dibuang dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Salah satunya, kulit nanas ini dimanfaatkan sebagai media penurunan kadar kafein yang terdapat dalam biji kopi hitam. Seperti yang kita tahu, kopi hitam pada umumnya tidaklah bisa dinikmati oleh semua segmen. Kebanyakan penderita mah atau asam lambung sangatlah menghindari olahan kopi hitam ini. Namun, dengan adanya kulit nanas ini, kopi hitam yang semula berkadar kafein tinggi dapat berkurang dan lebih aman bagi penderita asam lambung dan mah. Proses pengolahan dari kulit nanas ini biasanya kulit nanas di blender dengan sedikit air yang selanjutnya kopi hitam akan direndam selama kurang lebih 1 sampai 2 hari untuk menurunkan kadar kafein dari biji kopi tersebut. Percobaan ini belumlah banyak yang mencoba, namun beberapa petani nanas di wilayah Kediri sudah mulai. Inovasi selanjutnya masih tentang kulit nanas. Siapa yang tahu bahwa kulit nanas juga bisa dibuat sebagai minuman fermentasi? Benar, minuman fermentasi dari kulit nanas. Inovasi ini sudah beberapa kali diterapkan oleh berbagai pihak karena manfaat yang dikandungnya sebagai minuman probiotik yang menyehatkan. Cara membuatnya pun mudah, hanya dengan melarutkan gula merah ke dalam 300 ml air panas yang kemudian disiramkan ke dalam toples yang sudah terdapat kulit nanas sampai kulit nanas terendam secara sempurna. Selanjutnya tutup kain, lalu ikat kencang dan rapat dalam waktu 24 sampai 32 jam, dan setelah 2 hari minuman probiotik dari kulit nanas sudah bisa dinikmati. Tak hanya diolah menjadi bahan mengurangi kadar kafein dalam biji kopi dan minuman fermentasi yang menyehatkan saja, kulit nanas juga sering dibuat sebagai bahan baku pembuatan cuka, wedang maupun teh kulit nanas, dan yang masih banyak lagi inovasi yang dapat digunakan dengan bahan baku limbah kulit nanas. Bagian nanas lain yang bisa dimanfaatkan yakni daun mahkota. Tak hayal orang awam langsung membuang daun mahkota nanas yang biasanya memiliki duri karena bila terkena tangan akan sangat menyakitkan. Namun, daun mahkota ini ternyata dapat menjadi bahan yang mampu memiliki unik produk dengan nilai jual yang tinggi juga. Wilayah Kediri, tepatnya di bagian Desa Satak yang merupakan penghasil nanas yang potensial, membuat daun mahkota nanas menjadi benang tekstil dengan bantuan mahasiswa KKN asal ITS Surabaya. Tentu hal ini sangatlah baik bukan dalam mengurangi limbah daun mahkota nanas yang awalnya hanya dibuang begitu saja, namun bila dimanfaatkan dan diolah secara maksimal dapat membuat benang tekstil yang menjadi bahan baku dalam pembuatan kerajinan lainnya. Proses pembuatan dari benang tekstil ini pun dinilai sangat mudah dan sederhana, karena daun mahkota nanas akan diambil seratnya yang kemudian dipintal dengan mesin hingga menjadi sebuah benang tekstil seperti pada umumnya. Dari beberapa inovasi yang telah diciptakan dari bahan baku nanas yang merupakan komoditi unggulan di wilayah Kediri membawa dampak positif untuk beberapa aspek di masyarakat. Yang pertama yakni meningkatnya industri kreatif di wilayah Kediri dengan nilai unik dari inovasi produknya. Dengan adanya industri kreatif, tentu juga akan menyerap tenaga kerja masyarakat, sehingga jumlah pengangguran di wilayah Kediri berkurang cukup signifikan. Sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah nanas termanfaatkan dengan baik, mulai dari inovasi pembenihan melalui stek batang sampai beragam inovasi pengolahan saat nanas tersebut setelah dipanen.
Termanfaatkannya seluruh bagian nanas dapat memenuhi poin 12 SDGs, yakni pengolahan produk yang bertanggung jawab, tidak ada yang dibuang, dan tidak ada aspek yang merugikan lingkungan. Dinobatkannya Kediri sebagai peringkat pertama di Indonesia, yaitu Most Recommended City for Investment pada tahun 2010, dapat menjadi peluang petani nanas maupun UMKM yang menggunakan nanas sebagai produk inovasinya untuk mendapatkan funding. Dengan bantuan dan arahan yang diberikan pemerintah terhadap pertanian nanas, terkhusus di wilayah Ngancar dan Sapak, mampu membawa wilayah ini dikenal dengan desa yang potensial akan produksi dan inovasi nanasnya. Multiplayer efek yang diciptakan sungguh bagus karena memanfaatkan sumber daya manusia di sekitar sebagai bagian pengolah dan tentunya menambah nilai daya saing daerah melalui sektor produksi serta kuliner. Dan dari sisi analisis bisnis maupun ekonomi terhadap sumber daya alam yang telah dimanfaatkan, menunjukkan hasil positif bagi seluruh pihak. Dengan konsumen yang kebutuhan dan permintaannya terpenuhi, produsen yang memiliki keuntungan akan inovasi yang telah dibuat, dan daerah yang mendapatkan penghasilan serta meningkatkan daya saing wilayah. Begitulah singkatnya penjelasan mengenai salah satu pemanfaatan SDA di wilayah Kediri yang mampu memberikan multiplier efek untuk sektor industri kreatif sampai penyerapan tenaga kerja. Saya Rizka Dwilan Pertiwi dari kelas Ekonomi 2020 Internasional dengan NIM 2008132401 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.